Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, namaku Aulia Latifah dengan 4 digit NRP terakhir 1105. Nah, dalam video ini saya akan membahas 2 kasus nyata pelanggaran tata ruang yang terjadi di kawasan sepadan sungai. Nah, kasus ini menggambarkan bagaimana fungsi lindung sungai itu dikorbankan demi kepentingan ruang terbangun. Nah, mari kita kaji bersama mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab dan apa solusinya. Untuk kasus yang pertama itu terjadi di Kalimampang, tepatnya di Jakarta Selatan, dan di mana bangunan liar itu mendominasi bantaran sungai. Keberadaan bangunan ini itu menyebabkan penyempitan aliran dan memperparah banjir. Nah, untuk kasus yang kedua itu berada di Jambi, yaitu pembangunan Mall WTC yang berada di dekat dengan Sungai Batanghari. Lokasi mall ini diduga melanggar zona simpadan sungai berdasarkan RT/RW Kota Jambi. Kedua kasus ini menunjukkan masalah yang sama, pemanfaatan ruang lindung sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Nah, di Kalimampang, itu kawasan sipadan sungai itu diubah menjadi hunian padat yang rawan longsor dan banjir. Nah, untuk yang di Jambi, itu kawasan komersial, justru dibangun di zona lindung. Nah, masalah ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Pelanggaran yang terjadi pada 2 aspek utama, yaitu yang pertama, lokasi pembangunan yang berada di zona sepadan sungai. Nah, untuk yang kedua, ketiadaan atau pelanggaran terhadap izin tata ruang atau IMB, izin lokasi, dan sebagainya. Nah, ini mengidentifikasikan bahwa proses perencanaan dan pengendalian ruang itu belum berjalan dengan sebagainya dan semestinya. Di Jakarta itu sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh warga yang membangun di bantaran tanpa izin. Namun hal ini memperparah oleh kelalaian pemerintah dalam pengawasan. Nah, sementara itu untuk di Jambi pelaku utamanya adalah pengembangan swasta yang diduga melakukan pelanggaran dengan persetujuan pemerintah setempat. Artinya yang ada indikasi pembiaran atau kompromi terhadap aturan. Pelanggaran ini melanggar beberapa regulasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang menyatakan sempadan sungai minimal 10-50 meter dari tepi alur sungai. Untuk yang ketiga, RT/RW DKI Jakarta dan RT/RW Kota Jambi yang menerapkan zona simpadan sungai sebagai kawasan lindung. Nah, ketika aturan dilanggar, maka fungsi ekologi sungai terganggu, resiko bencana meningkat, dan konflik sosial dapat muncul. Menurut saya, masalah ini bukan hanya sekedar pelanggaran administratif, tetapi kegagalan sistemik. Tata ruang yang seharusnya menjadi panduan pembangunan yang menjaga keberlanjutan bukan sekedar dokumen formal. Nah, kita butuh keberanian pemerintah untuk bertindak adil dan tegas, serta partisipasi masyarakat agar bisa menjaga ruang bersama. Beberapa solusi telah dilakukan seperti penertiban pembangunan liar di Kalimampang. Untuk yang selanjutnya itu ada kajian ulang izin Mall WTC oleh DPRD Jambi, namun ini belum siap. Nah, untuk solusi dari saya sendiri itu yang pertama, penegakan hukum berbasis spasial, yaitu menggunakan GIS untuk mengawasi pemanfaatan ruang secara real time. Untuk yang kedua, edukasi masyarakat soal pentingnya sipadan sungai. Untuk yang ketiga, audit dan cabut izin bangunan yang melanggar tata ruang. Untuk yang terakhir yaitu ada sinergi lintas sektor, yaitu berkaitan dengan PU, lingkungan, dan hukum Papeda agar tata ruang tidak dilanggar terus-menerus. Dua kasus ini mengingatkan kita bahwa ruang bukan sekedar lokasi, tetapi juga tanggung jawab. Jika tata ruang dilanggar, yang rugi bukan cuma kota, tetapi kita semua. Nah, terima kasih sudah menonton.
jaga ruang, jaga masa depan. Terima kasih.